Cerita berlanjut, setelah Kaisar Qing dibuat tercengang oleh keberanian Hua Qingyuan yang langsung berbalik pergi tanpa mempedulikan teknik satu pedang miliknya. Namun, Kaisar Qing jelas tidak akan membiarkan Hua Qingyuan pergi begitu saja. Hei, berhenti, aku sungguh terkesan padamu nak, kau merupakan orang pertama yang berani mengancamku dalam ribuan tahun. Dan dengan cukup tenang, Kaisar Qing segera menanyakan pada Hua Qingyuan tentang teknik apa yang sedang adik juniornya pelajari. Kalau begitu, teknik pedang apa yang sedang dilatih adik juniormu? Tanpa banyak basa-basi, menerima pertanyaan Kaisar Qing tersebut, Hua Qingyuan langsung berbalik tersenyum menanggapi. Teknik pedang yang adik juniorku pelajari adalah teknik pedang Qingyun, dan teknik pedang kebencian abadi. Tepat ketika Hua Qingyuan menyebutkan nama teknik pedang kebencian abadi yang telah Yue Jiangxin pelajari, Kaisar Qing sontak dibuat terkejut seketika. Setelah mendengar kedua jenis keterampilan yang Hua Qingyuan sebutkan, Kaisar Qing bergumam, dalam hatinya, teknik pedang kebencian abadi, tampaknya semua hal ini sudah ditakdirkan. Tak ingin kehilangan martabatnya, Kaisar Qing mengatakan, baiklah, karena kamu sungguh-sungguh memohon padaku, aku akan bermurah hati untuk mengajari adik juniormu sebuah teknik pedang. Menyaksikan tingkah laku Kaisar Qing tersebut, Hua Qingyuan hanya bisa bergumam. Dalam hatinya, Kaisar Qing ini benar-benar berbeda dari apa yang tercatat di dalam buku kuno Sekte Pedang Qingyun. Namun, setelah memperhatikan baik-baik sosok Kaisar Qing tersebut, Hua Qingyuan berpikir, tapi, meski begitu, mengapa aku merasa penampilannya terlihat cukup familiar? Seperti siapa ya? Sementara itu, Kaisar Qing menjelaskan, diriku yang sekarang hanyalah sebuah sisa kesadaran spiritual yang kutinggalkan, jadi aku tak bisa pergi meninggalkan dunia kecil ini. Oleh karena hal itu, aku hanya akan mengajarkan teknik pedangku padamu. Lalu kau dapat memberikan teknik tersebut pada adik juniormu. Memahami akan hal itu, Hua Qingyuan menanggapi, aku mengerti. Tanpa basa-basi lagi, dengan serius, Kaisar Qing mengatakan, baiklah, dengarkan baik-baik, sekarang aku akan mulai mengajarimu. Tetapi, sebelum mulai mengajarinya, Hua Qingyuan jelas terlebih dulu membangunkan Yue Jiangxin yang tengah fokus memulihkan diri. Hei, adik junior Yue. Mendengar suara Hua Qingyuan memanggilnya, Yue Jiangxin yang tengah memulihkan energi spiritualnya segera mulai berlahan membuka matanya. Tanpa basa-basi, kesadaran spiritual Hua Qingyuan yang tengah bersama Yue Jiangxin memberitahu, adik junior, aku mempunyai cara untuk mempercepat pemulihan energi spiritualmu. Dengan serius, Hua Qingyuan juga mengatakan, namun, metode ini juga sangat beresiko, jadi apakah kamu masih bersedia mencobanya? Menerima pertanyaan Hua Qingyuan tersebut, tanpa merasa takut sedikit pun, Yue Jiangxin menanggapi, kakak senior, tentu saja aku bersedia untuk mencobanya. Tak berhenti sampai di situ, Hua Qingyuan masih mencoba menanyakan sekali lagi keputusan Yue Jiangxin. Apa kamu yakin? Kekuatan teknik pedang ini jauh melebihi kekuatanmu saat ini, jadi, oleh karena hal itu, pasti akan ada serangan balik, yang bahkan mungkin. Namun, perkataannya seketika terhenti karena resiko yang Kaisar Qing minta untuk dirinya sampaikan pada Yue Jiangxin adalah, bahkan mungkin merusak kultivasimu. Pada saat yang sama, di dalam dunia kecil buku teknik satu pedang, terlihat, Hua Qingyuan yang terdiam mendengarkan resiko yang Kaisar Qing sebutkan. Juga kau tak akan bisa melangkah lebih jauh lagi di jalan pedang sepanjang hidupmu, jadi, meski begitu, apakah kau masih bersedia untuk melakukannya? Mendengar semua resiko yang Kaisar Qing sebutkan tersebut, Hua Qingyuan bertanya, apa resikonya memang seserius itu? Namun, bukannya menjelaskan, Kaisar Qing justru dengan cukup jengkel menanggapi, jangan banyak tanya, katakan saja pada adik juniormu. Di samping itu, Yue Jiangxin yang melihat ekspresi serius Hua Qingyuan seketika memahami resiko dari teknik tersebut mungkin akan sangat serius, kakak senior. Akan tetapi, meski mengetahui akan hal itu, sambil disaksikan oleh Kaisar Qing dari dalam dunia kecil buku teknik satu pedang, Yue Jiangxin mengatakan, kakak senior, katakan, selama masih ada kesempatan untuk kami mengalahkan Raja Iblis, demi melindungi seluruh umat manusia. Dengan tanpa rasa takut, Yue Jiangxin menegaskan, sekalipun taruhannya adalah nyawaku sendiri, aku tak akan pernah takut.
Perkataan Yue Jianxin yang tak kenal takut tersebut benar-benar sontak membuat Kaisar Qing tersentak seketika. Alasan dirinya tersentak adalah karena sifat Yue Jianxin benar-benar mengingatkannya pada seorang kenalan lamanya. Dalam hatinya, dia sangat mirip dengan orang itu. Akan tetapi, setelah semua resiko serius yang dirinya sebutkan, Kaisar Qing memberitahu, "Baiklah, sebenarnya aku hanya ingin menguji adik juniormu, itu saja. Resiko kerusakan pada kultivasi itu palsu." Mendengar hal itu, Hua Qingyuan benar-benar dibuat tak habis pikir oleh tingkah Kaisar Qing tersebut. "Hehehe, sudah kuduga." Meski begitu, Kaisar Qing menjelaskan, namun karena kekuatan wanita yang menciptakan teknik pedang ini berada jauh di atas adik juniormu, jadi, reaksi serangan balik memang tak dapat dihindari. Mengetahui akan hal itu, Hua Qingyuan bertanya, jika teknik pedang itu diciptakan oleh seorang wanita, lalu bagaimana kau bisa memilikinya? Sambil memalingkan wajah, Kaisar Qing tersenyum mengatakan, kalau itu, aku hanya memungutnya. Tak ingin banyak basa-basi lagi, Kaisar Qing bergegas menginstruksikan. "Baiklah, sudah cukup basa-basinya, cepat ajarkan teknik pedang ini pada adik juniormu, dan kau akan belajar teknik satu pedang dariku. Sekarang mari lafalkan teknik pedang bersamaku." Menerima instruksi tersebut, tanpa membuang-buang waktu lagi, Hua Qingyuan segera bersiap untuk mengajari Yue Jianxin teknik pedang yang Kaisar Qing ajarkan. "Baiklah, adik junior, mari kita mulai latihannya." Dengan penuh semangat, Yue Jianxin menanggapi, "Baik, kakak senior." Sementara itu, pada saat yang sama, di area tempat pertarungan antara Raja Iblis melawan Zifeng dan Ziyun yang tengah berlangsung di sana. Terlihat bahwa dalam pertarungan tersebut, Ziyun yang sebelumnya menyerang menggunakan tongkat besinya berhasil dipukul mundur oleh sebilah energi iblis yang Raja Iblis lancarkan. Dan bahkan walau dirinya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, Ziyun masihlah dibuat terhempas jatuh ke tanah akibat serangan tersebut. Meski Zifeng telah membatasi pergerakan Raja Iblis, namun, kombinasi serangan mereka berdua masihlah belum cukup untuk mengalahkan wujud keenamnya. Dengan tanpa menderita luka serius sedikit pun, Raja Iblis tertawa mengatakan, "Hehehe, kerjasama kalian berdua cukup bagus." Tak hanya selamat tanpa luka, Raja Iblis juga mulai bisa menggerakkan tangannya. Namun, sayangnya, teknik mata yang membatasi pergerakanku sepertinya sudah mencapai batasnya. Dan benar saja, tak berselang lama, Zifeng yang benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan teknik matanya seketika terjatuh terkapar di sana. Merasa bersalah karena tidak mampu menahan Raja Iblis lebih lama lagi, Zifeng mengatakan, kakak, ini salahku karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Mendengar Zifeng justru menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu menahan Raja Iblis lebih lama lagi, dengan cukup cemas, Ziyun menegaskan, "Jangan khawatir, Feng Er. Ini bukanlah salahmu." Di samping itu, dari kejauhan, Raja Iblis tengah bersiap melancarkan serangan ke arah mereka di sana, sambil mengatakan, karena hubungan kalian begitu dekat, maka aku akan mengirim kalian menuju ke kematian bersama." Tapi, tepat ketika serangan tersebut hampir mengenai mereka, dengan cepat, Ziyun membawa tubuh Zifeng yang tengah terbaring untuk menghindarinya. "Awas!" Sambil membawa Zifeng yang tengah terluka, Ziyun terus berusaha menghindari serangan demi serangan yang Raja Iblis lancarkan ke arahnya. Namun, meskipun mereka berhasil menghindari beberapa serangan yang Raja Iblis lancarkan, Zifeng berpikir, jika ini terus berlanjut, kakak hanya akan terluka karena melindungiku. Menyadari akan hal tersebut, tanpa pikir panjang, Zifeng segera bangun menghentikan kakaknya. "Tunggu, kakak, aku masih dapat menggunakan teknik mataku sekali lagi untuk menahan Raja Iblis." Mendengar hal itu, Ziyun menanggapi, "Tapi, Feng Er, jika kau menggunakan teknik matamu lagi, tubuh spiritual sejatimu saat ini tak akan mampu untuk menahannya." Memahami akan kekhawatiran kakaknya, dengan serius, Zifeng menegaskan, "Kita tak memiliki pilihan lain, ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mengalahkannya." Tak hanya itu, Zifeng juga turut meyakinkan kakaknya, "Kali ini aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan Raja Iblis." Berhubung dirinya juga tak memiliki pilihan lain, Ziyun hanya bisa menerima rencananya. "Baiklah, kali ini aku akan berusaha yang terbaik untuk menyerangnya." Seusai mengatakan semua hal itu, tanpa banyak basa-basi lagi,
Zifeng segera mengaktifkan kembali teknik matanya untuk sekali lagi mencoba menahan pergerakan Raja Iblis agar Ziyun bisa menyerangnya. Akan tetapi, berbeda dari sebelumnya, kali ini, Zifeng mengendalikan seutas energi spiritual menggunakan teknik matanya untuk melilit tubuh Raja Iblis di sana. Meski hanya seutas energi spiritual, namun, lilitannya benar-benar mampu menahan pergerakan Raja Iblis. Apa kamu masih ingin berjuang walau ajalmu sudah dekat? Mendengar gertakan Raja Iblis tersebut, tanpa merasa gentar sedikit pun, Zifeng mengatakan, "Hei, Raja Iblis, kali ini aku tak akan membiarkanmu lolos lagi." Di samping itu, Ziyun yang bertugas menjadi seorang eksekutor, dengan dipenuhi amarah, mengatakan, Raja Iblis, aku tak akan pernah memaafkanmu karena telah melukai tubuh spiritual sejati Feng Er." Dan tanpa banyak basa-basi lagi, setelah mengatakan hal itu, Ziyun bergegas melesat maju menyerang ke arah Raja Iblis. Tak butuh waktu lama, dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di belakang Raja Iblis yang tengah terikat bersiap untuk mengeksekusinya. Terimalah ini. Tepat ketika Raja Iblis memalingkan wajahnya, dirinya seketika langsung dihadapkan pada serangan yang Ziyun lancarkan dari arah belakangnya. Menghadapi serangan tersebut, karena tubuhnya yang terikat, Raja Iblis benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hatinya, sial, aku tidak bisa menghindarinya. Serangan Ziyun kali ini benar-benar berhasil melesat menghantam tepat ke tubuh Raja Iblis di sana hingga menimbulkan sebuah ledakan yang cukup kuat. Dan tak berselang lama, setelah efek dari serangan Ziyun tersebut mereda, terlihat bahwa wujud keenam Raja Iblis telah berhasil mereka hancurkan di sana. Sementara itu, sambil mengamati ke arah kepulan asap di sana, dengan tubuhnya yang gemetar karena kelelahan, Zifeng bertanya, apakah kita berhasil mengalahkannya? Namun, alangkah terkejutnya mereka, karena Raja Iblis yang dia kira telah kalah justru tertawa mengatakan, sepertinya aku terlalu meremehkan kalian berdua. Dan tak butuh waktu lama, setelah wujud keenamnya dihancurkan, Raja Iblis bangkit kembali dengan wujud kelimanya. Bukankah sudah kukatakan, kalau kalian para semut tidak akan mampu membunuhku, baiklah, sekarang tiba giliranku untuk menghabisi kalian. Akan tetapi, sebelum Raja Iblis mengambil tindakan, dirinya seketika dikejutkan oleh sebuah kilatan energi yang secara tiba-tiba melesat di hadapan mereka. Energi ini. Energi tersebut tak lain berasal dari Yue Jiangxin yang telah datang seusai mempelajari teknik pedang bersama Hua Qingyuan. Kalian sudah bekerja keras, jadi istirahatlah. Sambil menghunuskan pedangnya ke arah Raja Iblis di sana, Yue Jiangxin mengatakan, sekarang giliran aku yang akan menghadapinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, dengan cepat, sebuah serangan tebasan pedang langsung Yue Jiangxin lancarkan ke arah Raja Iblis di sana. Raja Iblis, terimalah seranganku ini. Tak tinggal diam, Raja Iblis juga segera melancarkan serangan energi iblisnya untuk menghadapi tebasan pedang Yue Jiangxin tersebut. Dasar para semut sialan. Bentrokan kedua kekuatan pun terjadi di sana, antara Yue Jiangxin yang telah mempelajari teknik pedang dari Kaisar Qing, melawan serangan dari wujud kelima Raja Iblis. Walau kekuatan dari wujud kelima Raja Iblis jauh lebih baik daripada sebelumnya, namun, Yue Jiangxin juga tak bisa diremehkan, karena teknik pedangnya bahkan dapat mengungguli serangan Raja Iblis. Meski begitu, pada akhirnya serangan Yue Jiangxin masih bisa Raja Iblis hentikan di sana, menyisakan sebuah lubang efek dari bentrokan kedua serangan mereka. Namun, kerusakan yang dirinya terima akibat memblokir satu serangan teknik pedang Yue Jiangxin tersebut, juga tak bisa diremehkan. Dengan serius, Raja Iblis bergumam, dalam hatinya, serangan teknik pedang ini benar-benar mampu memotong 10% dari basis kultivasiku. Hal tersebut jelas membuat Raja Iblis waspada, dalam sekejap dia mampu melenyapkan semua yang dilaluinya, seperti yang diharapkan dari teknik pedang itu. Meski begitu, sambil bersiap membombardir Yue Jiangxin dengan serangannya, Raja Iblis berteriak, namun, teknik pedang itu jauh melampaui kemampuanmu. Menghadapi bombardir serangan yang mulai Raja Iblis lancarkan, Yue Jiangxin hanya bisa berusaha bertahan dari semua serangan tersebut. Melihat Yue Jiangxin yang mulai kewalahan tanpa bisa melakukan serangan balasan, Raja Iblis mengatakan, aku rasa itu merupakan langkah terakhirmu. Sambil menyeka darah di wajahnya, Yue Jiangxin berpikir dalam hatinya.
Sepertinya kekuatan Raja Iblis telah melemah akibat serangan teknik pedangku sebelumnya. Jadi jika aku bisa mendaratkan satu serangan lagi, maka... Akan tetapi, baru juga dia memikirkan hal itu, Raja Iblis sudah langsung melancarkan serangan lagi ke arahnya. Heh, tidak akan aku biarkan kamu menggunakan serangan teknik pedangmu lagi. Karena tak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan serangan, alhasil, Yue Jiangxin hanya bisa terus berusaha bertahan dari serangan yang Raja Iblis lancarkan. Namun, baru juga Yue Jiangxin selesai menangani satu serangan, muncul lagi serangan lain yang sudah berada tepat di hadapannya. Dalam hatinya, sial, aku tak bisa menghindarinya. Tak menunggu lama, dengan cepat, beberapa serangan yang Raja Iblis lancarkan seketika langsung melesat menghantam tepat tempat Yue Jiangxin berada, hingga memicu sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Namun, setelah efek dari serangannya mereda, dirinya justru sontak dibuat cukup terkejut karena mendapati serangannya sama sekali tak mengenai Yue Jiangxin di sana. Apa seranganku meleset? Terlihat, alasan Yue Jiangxin bisa selamat dari serangan tersebut tak lain adalah karena Yue Qingwu yang datang menggunakan teknik ilusinya. Aku datang untuk membantumu, rekan kultivator Yue. Mengetahui akan hal itu, dengan santai, Raja Iblis mengatakan, jadi itu hanya teknik ilusi, baiklah, aku ingin lihat, trik apa lagi yang bisa kalian para semut lakukan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, berhubung ada Yue Qingwu yang telah datang untuk membantunya, Yue Jiangxin menjelaskan. Rekan Yue, aku masih bisa menggunakan teknik pedangku satu kali lagi, tetapi, aku butuh sedikit waktu untuk mempersiapkannya. Mendengar hal itu, dengan cukup percaya diri, Yue Qingwu menanggapi, tenang saja, serahkan hal ini padaku. Aku pasti akan menahan Raja Iblis sampai kau selesai mempersiapkan serangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Yue Qingwu segera mempersiapkan sebuah teknik ilusi bulan sabit untuk menjebak Raja Iblis agar Yue Jiangxin bisa mempersiapkan teknik pedangnya. Tak menunggu lama, sebuah gelombang ilusi seketika mulai terpancar dari hologram bulan sabit kecil yang berada di atas telapak tangannya tersebut. Aktifkan. Menghadapi teknik ilusi tersebut, bukannya waspada, Raja Iblis justru hanya berdiam diri di sana, yang jelas saja tanpa dia sadari. Dirinya sudah masuk ke dalam jebakan teknik ilusi Yue Qingwu. Dan benar saja, meski Raja Iblis menyadari kalau ada yang salah. Namun, hal itu sudah terlambat, karena saat ini dirinya telah benar-benar masuk ke dalam domain ilusi yang Yue Qingwu aktifkan. Mendapati dirinya terjebak ke dalam sebuah domain ilusi, tanpa merasa panik sedikit pun, Raja Iblis bergumam, domain ilusi ruang dan waktu, cukup menarik. Sambil meledakkan energi iblisnya, Raja Iblis mengatakan, tapi, aku ingin lihat, berapa lama kau bisa menahanku? Tanpa basa-basi lagi, beberapa serangan segera Raja Iblis lancarkan ke segala penjuru domain ilusi. Dan dalam sekejap, satu persatu serangan yang telah Raja Iblis lancarkan seketika langsung membombardir dinding domain ilusi Yue Qingwu secara bertubi-tubi. Sementara itu, di luar domain ilusi, terlihat, Yue Qingwu yang terus berusaha sekuat tenaga mempertahankan teknik ilusinya untuk menahan sang Raja Iblis. Sambil memeriksa Yue Jiangxin yang tengah mempersiapkan serangan teknik pedangnya, Yue Qingwu bergumam, dalam hatinya, aku harus bisa mengulur waktu sampai dia selesai mempersiapkan serangan. Terlihat energi pedang yang bergejolak di sekeliling Yue Jiangxin yang tengah fokus mempersiapkan teknik pedangnya, yang akan dia gunakan untuk menghabisi wujud kelima Raja Iblis. Pada saat yang sama, di dalam domain ilusi, serangan Raja Iblis masih terus membombardir seluruh domain ilusi Yue Qingwu tersebut hingga membuatnya hancur berantakan. Dan tak butuh waktu lama, akibat banyaknya serangan yang Raja Iblis lancarkan, alhasil, dinding domain ilusi tersebut seketika mulai berlahan runtuh. Untuk bisa menjebakku selama beberapa waktu, bisa dibilang kalau teknik ilusi ini sudah cukup luar biasa. Karena domain ilusi yang menjebaknya telah runtuh, terlihat, Raja Iblis yang mulai berlahan sadar kembali. Tak hanya berhasil terbebas dari domain ilusi, Raja Iblis juga seketika langsung mematahkan teknik ilusi yang Yue Qingwu aktifkan hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah akibat serangan balik. Karena dirinya sudah tidak sanggup bertarung lagi, Yue Qingwu hanya bisa mempercayakan sisanya pada Yue Jiangxin. Dalam hatinya, selanjutnya ku serahkan padamu, Yue Jiangxin. Dan pada saat yang sama, terlihat,
Yue Jiangxin yang sudah berada tepat di belakang Raja Iblis yang baru saja terbebas dari teknik ilusi, semuanya berakhir di sini. Dengan cepat, sebuah serangan teknik pedang yang baru saja selesai dia persiapkan langsung Yue Jiangxin lancarkan yang jelas seketika membuat Raja Iblis terkejut. Apa? Tak sempat menghindar, serangan tersebut langsung melesat tepat menghantam telak ke arah Raja Iblis yang hanya bisa mencoba bertahan menggunakan energi iblisnya. Dasar kau semut sialan. Namun, apalah daya, pertahanan energi iblisnya sama sekali tak mampu menghentikan serangan Yue Jiangxin yang langsung melesat menghantam telak tubuh Raja Iblis hingga menghancurkan wujud kelimanya. Seusai melancarkan serangan tersebut, dengan cukup kelelahan, Yue Jiangxin mengatakan, apa semuanya sudah berakhir sekarang? Namun, ekspresi Yue Jiangxin seketika berubah suram karena mendapati Raja Iblis yang ternyata masih bisa bangkit kembali. Luar biasa, para semut sebenarnya berhasil memaksaku sampai ke titik ini. Terlihat, tubuh Raja Iblis yang mulai berlahan menyatu kembali membentuk wujud keempatnya. Tapi, kali ini, siapa lagi di antara kalian yang dapat menghentikanku? Tanpa banyak basa-basi lagi, dengan cepat, sebuah serangan langsung Raja Iblis lancarkan ke arah Yue Jiangxin yang sudah kehabisan tenaga di sana. Akan tetapi, tepat ketika serangan Raja Iblis sudah hampir mengenainya, secara mengejutkan, sebuah pilar energi melesat turun memblokir serangan tersebut. Apa? Terlihat, pilar energi tersebut tak lain berasal dari para binatang kuno yang telah sampai di sana. Apa? Ini adalah binatang kuno dari Sekte Pedang King Yun. Melihat para binatang kuno yang dirinya kirim telah sampai di sana, sambil beranjak pergi, Hua King Yuan mengatakan, karena Moon Tiger dan yang lainnya telah sampai di sini, jadi sekarang sudah waktunya kesadaran spiritualku untuk kembali. Scene berpindah, di sisi lain alam rahasia, terlihat, Hua King Yuan yang telah berhasil menguasai teknik satu pedang, sepertinya dia telah berhasil menguasai teknik satu pedang. Namun, sebelum kesadaran spiritualnya keluar dari dalam dunia kecil buku teknik satu pedang, Hua King Yuan terlebih dulu berterima kasih pada Kaisar King. Terima kasih karena telah mengajarkan teknik pedang itu pada adik juniorku, dan juga karena sekarang aku telah menguasai teknik satu pedang, jadi sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Menerima ucapan terima kasih tersebut, dengan cukup jengkel, Kaisar King menanggapi, dasar kau bocah. Sambil beranjak pergi meninggalkan Kaisar King di sana, Hua King Yuan mengatakan, membagi kesadaran spiritual itu sungguh melelahkan. Dan ditambah lagi, aku bahkan tidak tahu alasan kenapa Paviliun Tianji memintaku mempelajari teknik satu pedang ini, sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menanyakan hal ini kepada mereka. Seakan mengetahui alasan mengapa Paviliun Tianji memilih Hua King Yuan, Kaisar King hanya bisa mengatakan, dalam hatinya, jangan khawatir, bocah, kau pasti akan tahu pada waktunya. Mengingat para anggota dari Sekte Iblis yang telah mengganggu waktu istirahatnya, dengan cukup kesal, Hua King Yuan mengatakan, mengenai para penjahat yang telah menghalangiku untuk pulang kerja lebih awal, kalian bersiaplah menghadapi amukan dari seorang pekerja ini.